Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami kita di segmen Create Up, di mana di masa transisi pandemi COVID-19 seperti sekarang tidak hanya dibutuhkan kesehatan secara fisik, namun diperlukan juga kesehatan mental untuk menghadapi perubahan rutinitas. Ya, dengan mental yang siap dan sehat, kita dapat berpikir jernih dan tubuh kita akan berfungsi dengan baik secara psikologis dan emosional, sehingga kita dapat menjalankan hidup yang produktif dan juga berkualitas. Seperti diketahui, tidak hanya berdampak secara signifikan pada perekonomian saja, pandemi COVID-19 juga berakibat pada aspek lain, seperti terganggunya kehidupan sosial, dunia pendidikan, dan juga kesehatan mental. Hingga Juni tahun 2020 misalnya, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 277 ribu kasus gangguan kesehatan mental di Indonesia yang melonjak dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 197 ribu kasus. Terganggunya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 dapat terjadi karena berbagai macam hal. Kecemasan terhadap penyebaran virus, tertutupnya akses bersosialisasi secara langsung, frustasi atas perubahan rutinitas yang mendadak terjebak di bawah satu atap bersama pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga ada pemutusan hubungan kerja, serta kesedihan akibat kehilangan orang yang disayangi, menjadi beberapa penyebab terganggunya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Lalu pemirsa, bagaimana sumbangsi perusahaan rintisan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan mental? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up kali ini. Oke, tema kita hari ini adalah mengenai kenali startup ekosistem kesehatan jiwa di Indonesia. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Arnold Lukito, co-founder dan juga managing partner dari Tabula. Apa kabar Mas Arnold? Selamat pagi, kabarnya bahagia. Terima kasih sudah join bersama dengan IDX Channel. Oke, ini kita akan membahas terkait dengan sebuah startup yang bisa membantu kesehatan mental. Ya, Begitu betul ya. sekali. Kalau di Indonesia saat ini seberapa aware sih masyarakat akan kesehatan mental? Apakah hanya di kota-kota besar saja atau gimana Anda melihatnya, Mas Arnold? Baik, terima kasih Mbak Prisa. Ya, kalau saat ini kan memang kesadaran mengenai kesehatan mental itu semakin terbangun ya, nggak cuma di kota-kota besar, tapi saya juga di mulai kota-kota kecil pun semakin ada kesadarannya. Karena seperti kami lihat, pengguna kami pun Tabula itu justru banyak yang datang bahkan dari luar Jawa dan juga dari kota-kota yang mungkin bukan kota-kota besar. Jadi awareness-nya sebetulnya sudah ada, tapi memang masih agak terbatas dalam artian hanya penting nih misalnya mental health. Tapi apa itu mental health gitu kan, dan bahwa mental health itu nggak cuma sekedar healing gitu ya, atau nggak cuma sekedar overthinking, toxic dan sebagainya, itu yang mungkin masih bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu Mbak Prisa. Satu hal yang terjadi belakangan ini juga cukup disayangkan sih ketika misalnya ada jokes lah terkait dengan ada satu momen orang untuk kemudian membutuhkan waktu untuk liburan, untuk healing begitu ya. Terus kemudian ada semacam pembulian lah gitu. Lihat beban kerja segitu aja udah perlu waktu healing. Kayak dikit-dikit healing, dikit-dikit Iya, healing dikit-dikit gitu ya. healing. Dan sejauh mana joke seperti ini nampaknya membuat masyarakat akhirnya sedikit enggan untuk mengakui gangguan mental begitu yang memang memerlukan rehat ataupun memerlukan pertolongan begitu, sehingga kemudian daripada saya dibully ya mendingan saya pendam aja deh. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Mas Arnold? Betul, terima kasih Mas Wiki. Yang Mas Wiki sampaikan memang betul sekali. Jadi kami temukan ironisnya adalah karena topik mental health ini semakin digaungkan, tapi tadi ya mungkin kurang mendalam ya, atau mungkin kurang tepat. Ini yang kadang akhirnya berdampak counterproduktif gitu. Jadinya orang-orang betul kayak tadi Mas Wiki sampaikan, malah agak antipati gitu ya. Mental health apa sih? Cuman tren gitu, atau cuma itu kan anak sekarang manja, dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. Nah, kami melihat justru di sini pentingnya mungkin selain Tabula juga karena ada banyak sekarang teman-teman penggerak ya, entah itu komunitas, entah itu bahkan startup di bidang mental health yang kami sangat senang banget gitu, karena justru disitulah peran kami ini ya dengan teman-teman sesama startup mental health itu untuk bisa mengedukasi lah, setidaknya mulai dari mengedukasi tentang apa itu mental health yang sebenarnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar
tren, bukan cuma sekedar jargon-jargon, karena memang kami sering temukan ada banyak jargon-jargon psikologi atau jargon-jargon mental health yang kemudian salah digunakan, sehingga akhirnya orang malah tadi jadi antipati, malah jadi nggak percaya seperti itu, Mas. Mas Arnold, ada nggak upaya yang bisa kita lakukan sendiri untuk menentukan batasnya kita ada di tahap yang berlebihan atau memang sudah perlu untuk melakukan treatment agar secara kesehatan mental dapat dijaga begitu? Ada nggak mekanismenya ataupun tipsnya secara diri sendiri begitu, secara mandiri menentukan oke, kayaknya ini saya ada di level yang berlebihan sih, tapi ada juga mungkin momen-momen yang bisa dibedakan gitu kalau kita memang sudah membutuhkan begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Wiki. Mungkin gini ya, secara sederhana kita bisa melihat kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik saja gitu. Jadi apakah ada patokannya? Tiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Sama seperti ya kesehatan fisik ya, beda-beda gitu. Ada orang mungkin yang lebih mudah sakit gitu ya, lebih mudah tidak enak badan gitu. Dan mungkin juga dengan mental kita gitu. Ada mungkin buat teman-teman yang ketika menghadapi tantangan atau kesulitan tertentu ya udah biasa aja. Tapi ada mungkin teman-teman yang mungkin lebih rentan gitu, mungkin lebih mudah mengalami stres, mungkin lebih mudah mengalami kecemasan dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tentu mulai belajar lebih mengenali diri gitu ya. Maksudnya apa sih emosi-emosi yang dirasakan? Mulai lebih peka tentang kalau kita mulai merasa tidak nyaman, it's okay untuk mencari pertolongan. Misalnya kita datang ke konselor atau datang ke psikolog gitu. Karena yang juga karena jadi isu adalah masih ada stigma-stigma bahwa datang ke psikolog gitu ya, itu quote-unquote gila gitu ya. Kayak aduh masa sih harus ke psikolog gitu. Padahal sama seperti kita ke dokter. Kita kan ke dokter nggak harus tunggu udah sakit parah gitu kan baru datang, wah ini udah harus satu tindakan pembedahan, kan nggak harus kan. Kita mungkin ada yang duh kok kayaknya batuk-batuk gitu kan, atau pilek atau nggak enak badan, mungkin kita cek gitu. Nah, demikian juga dengan kondisi mental atau psikologis kita gitu. Nggak harus tunggu sampai misalnya sampai kondisi depresi parah gitu baru kemudian datang ke psikolog gitu kan. Kita ketika udah mulai ada nggak nyaman lah gitu, kayak butuh cerita, butuh untuk bertanya seperti itu. Oke, Mas Arnold, mungkin selama ini kesehatan mental ataupun kondisi mental itu lebih banyak digaungkan identik dengan generasi sekarang, generasi Z mungkin ya, padahal generasi milenial dan yang lainnya juga banyak pastinya tapi tidak terdeteksi ya karena enggan gitu untuk menyampaikan ataupun menunjukkan hal tersebut ya. Mas Arnold, apa yang masyarakat perlu ketahui bahwa aware akan kesehatan mental ini sebenarnya sangat penting dan jangan tabu ngomongin soal mental dianggap lemah dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Prisa. Mungkin yang bisa kita awali adalah dengan melihat bahwa kesehatan mental itu tidak ubahnya seperti kesehatan fisik gitu. Dalam artian kita kan tidak malu ya kalau bilang kita ini saya demam gitu misalnya, dan ya udah itu jadi hal yang wajar untuk kita mau periksa tentang kondisi fisik kita seperti itu. Tapi juga saya merasa bahwa memang perlu taruh pada porsinya gitu, karena kan yang sama kan juga sehat fisik ya udah nggak kita harus lebaykan dikit-dikit gitu, dan sehat fisiknya nggak cuma tren. Nah ya sama, sehat mental juga adalah diperlukan, penting, jadi ya dinormalisasi lah seperti itu. Tapi juga kemudian jangan dibuat out of proportion gitu, kayak tadi betul dikit-dikit harus kayaknya saya butuh healing lah, saya rasa ini toksik dan sebagainya misalnya gitu. Jadi letakkanlah pada porsinya seperti itu. Oke, tentunya keberadaan dari platform seperti Tabula ini akan membantu masyarakat untuk mengukur kira-kira saya sudah butuh treatment atau belum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebetulnya keberadaan Tabula sendiri hadir memberikan solusi dan fasilitas apa yang sebetulnya disediakan untuk masyarakat yang mungkin merasa bahwa memang memerlukan untuk semacam penyembuhan secara mental lah? Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi kalau di Tabula memang kami ada 3 layanan utama gitu, yang karena kami lihat di awal bahwa ada gap nih antara di masyarakat itu awareness sudah mulai ada, kebutuhannya ada, tapi aksesnya yang mungkin masih terbatas. Dalam artian mencari informasi, ya jadi yang pertama adalah tentang informasi. Mencari informasi yang valid dan kredibel itu kadang tidak mudah.
Karena sekarang semua orang bisa bikin konten, bisa bikin di Instagram, di YouTube dan sebagainya, tapi tidak semua informasinya itu tepat. Jadi yang pertama adalah kami membantu untuk akses terhadap informasi tentang mental health yang valid dan kredibel. Jadi kami hubungkan dengan teman-teman psikolog, teman-teman praktisi mental health yang memang kredibel, sehingga bisa memberikan informasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain informasi, tentunya mereka juga butuh layanan. Tuh, ada yang butuh berkonsultasi langsung, ada yang butuh untuk bisa bertemu langsung gitu ya dengan psikolog atau dengan mental health practitioner. Nah, yang kedua juga kami bantu untuk mempertemukan mereka. Sekarang memang mostly secara online ya, karena terutama teman-teman yang mungkin di luar kota besar itu agak sulit untuk bisa mengakses psikolog atau bisa mengakses praktisi mental health seperti itu. Jadi kami jembatani itu juga, karena ironisnya adalah banyak orang yang butuh tapi bingung cari kemana. Di sisi lain banyak juga praktisi yang bisa memprovide tapi belum bisa akses marketnya. Jadi kami ingin mempertemukan antara di sisi mungkin tentang supply-nya dan sisi demand-nya. Oke. Dan yang 1 tahun terakhir, Mas Arnold, seperti apa perkembangan dari pengguna Tabula? Apakah semakin meningkat atau bagaimana? Dan kebanyakan itu lebih ke range usia yang seperti apa? Terima kasih, Mbak Prisa. Jadi, ya selama setahun, kita kan sudah jalan sekitar 1,5 tahun dan sangat menggembirakan ya, dalam artian animo pengguna itu ternyata sangat tinggi, gitu, baik untuk yang sifatnya kelas ataupun yang sifatnya itu untuk berkonsultasi langsung. Bahkan tadi yang ketiga juga kami sekarang sedang mengembangkan semacam wadah ya untuk bisa mengangkat teman-teman komunitas-komunitas mental health juga, terutama di daerah. Gitu. Dan ini animonya sangat bagus sekali. Gitu. Dari segi usia memang kebanyakan adalah usia-usia muda ya, mungkin kisaran umur 15 tahun sampai 25 tahun. Tapi yang juga membahagiakan adalah sekarang ini kami lihat awareness rekan-rekan yang usia mungkin di atas 30 tahun, bahkan 40 tahun itu juga semakin ada. Gitu. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan cuma generasinya lemah nih, gitu, tapi memang ini sesuatu yang real gitu, dan memang dibutuhkan seperti itu. Oke. Sebentar Wiki, saya penasaran nih dengan usia yang muda 15 sampai 26 tahun ya tadi ya Mas Arnold ya. Betul. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan paling berat di usia-usia tersebut? Faktor apa sih yang membuat paling banyak yang butuh konseling pada range usia muda seperti itu? Baik. Memang kalau untuk usia muda itu ada beragam, tapi kalau kami lihat isunya kira-kira bisa dikerucutkan biasanya satu tentu terkait relasi ya, baik itu relasi asmara, gitu, pacaran, ataupun pertemanan gitu, dan juga dengan keluarga. Sama satu lagi bisa terkait dengan transisi, karena kan itu kan usia dari mungkin sekolah menuju kuliah atau kuliah menuju kerja. Jadi mulai mencari saya ini mau ngapain ya dengan hidup saya, karir saya, sekolah saya, seperti itu. Baik, oke. Terakhir singkat saja, mahal atau tidak berkonsultasi melalui Tabula dan target ke depan Tabula seperti apa? Dengan Tabula kita ada layanan yang free dan kita bisa start dari 35.000 per konsultasi. Seperti Berapa? itu. 35.000. Rp35.000 per konsultasi. Baik, target ke depan Mas Arnold? Kita ke depan sedang target untuk masuk ke B2B dan juga B2G. Nah, karena pemerintah juga punya program dan punya concern ke sisi pembangunan manusia seperti itu. Jadi target kami ke depan kita bisa jangkau lebih luas lagi. Baik, ya. Semoga memang dialog kita hari ini dapat lebih meningkatkan lagi awareness dari masyarakat terkait dengan kesehatan mental. Mas Arnold, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sukses untuk teman-teman di Tabula. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat pagi. Terima kasih, Bisa. Wiki, ngomongin kesehatan mental nggak melulu soal sakit jiwa gitu ya, tetapi terkadang kita hanya butuh orang untuk mendengarkan dan mungkin itu bisa terakomodir melalui Tabula dan bisa didengarkan oleh psikolog dan memberikan saran-saran yang bisa membantu gitu ya. Betul sekali, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.